Hamin 7, Hamin 6, Hamin 5, Hamin 4. Hamin 2. Berdoalah dan mari kita berdoa. Guru, kemanakah kita harus pergi? Kita harus pergi ke bukit Getsemani, di bukit Zaitun, karena di sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang berdosa akan menangkapkan manusia dan menyeretnya ke kayu salib. Imanmu akan terwecah sebab dikatakan aku akan melindungi dan kawanan domba tercerai-berai. Aku berkata kepada mereka, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusuri lembah Zaitun menuju ke taman Getsemani. Yesus menuju ke taman ingkar cinta untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat oleh manusia pertama di dalam taman kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenaknya. Mereka tidak menduga tentang kejadian. Tinggallah di sini dan berdoalah supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sedih, tidak mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Engkau boleh biarlah piala ini berlalu daripada tetapi bukan atas kehendakmu, atas kehendakmu. Terjadilah Petrus, Yakobus, Yohanes, bangunlah.
Memang beban kalian berat, tetapi tidak bisakah kalian menjaga bersama 1 jam saja? Roh memang kuat, tapi daging lemah. Bangunlah, orang yang membutuhkanmu sudah dekat. Tangkap Yesus! 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 Yesus, kau menipu! Kau tidak Allah! Putra manusia akan jatuh ke orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianatimu sudah dekat. Salam, ayah Guru. Hai sahabat, untuk inikah kau datang? Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya kau. Adalah lebih baik jika engkau tidak lahir di dunia ini. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kalian cari. Bangunlah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarlah mereka pergi. Tangkap dia! Tangkap dia! Petrus, salurkan pedangmu. Sebab siapa yang mengenakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau kira aku tidak bisa berseru kepada Bapakku agar lebih dari 12 malaikat menolongku? Kamu mengaku ini penyamun, maka kalian datang lengkap dengan pedang dan pedang. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah, dan kalian tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu! Kau penghujat Allah! Kau harus dihukum! Siksa dia! Prajurit, tangkap dia. Ikut kami! Ikut kami! Cepat! Udah. Siksa dia! Siksa dia! Oh ya, sudah lama aku menantimu Yesus. Kita memang harus bertemu. Yesus, benarkah engkau ini seorang Mesias? Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Tapi hari ini anak manusia Bapa yang Maha Kuasa. Apa katamu Yesus? Saudari-saudara sekalian, tidakkah engkau mendengar suatu penghujatan? Karena itu akan lebih berguna jika satu orang ini mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Serahkanlah dan bawalah dari Pilatus. John!
kami datang membawa orang ini untuk diadili. Bagi-bagi benar kalian telah membawa kepada saudara-saudara, apa pilihanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja. Dia mengatakan rakyat dengan ajaran sesatnya. Orang ini telah menghasut rakyat supaya tidak membayar pajak kepada sang kaisar. Berhormat, Pilatus. Orang ini ingin berkuasa. Dia melawan kaisar. Dia menghasut rakyat dan menuntut kaisar. Dia tidak layak menjadi raja. Tidakkah kau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi di terhadapmu? Benarkah kau adalah raja? Apakah engkau mengatakan itu dari Gusti atau ada orang lain yang mengatakannya kepada aku? Apakah engkau kira saya ini orang Yahudi? Maksamu dan kepala imammu sendirilah yang menyerahkan untuk membawa kamu kepada saya. Apa yang kamu lakukan? Kerajaan itu adalah hal dari dunia ini. Jika kerajaan itu berasal dari dunia ini, hamba-hambaku pasti melawan supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku lahir di dunia ini untuk mewartakan kebenaran. Setiap orang yang lahir dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Apa itu kebenaran? Siapa yang kamu kehendaki supaya saya membebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Jika demikian, apa yang ku perbuat kepada Yesus yang disebut Kristus ini? Tapi kejahatan apa yang telah dilakukan? Tapi kejahatan apa yang telah dilakukan? Apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak. Penguasa kami adalah kaisar. Dia ini menghasut, menghujat, dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat kaisar. Dia mengaku diri raja dan mengacaukan rakyat. Apakah orang ini harus dibebaskan? Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat kepedulian. Berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat berpendam di dalam hati manusia. Berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat Pilatus. Apa salahnya dia berkata, orang benar, dia berbicara dengan saja. Apa itu kebenaran? Saya tidak masalah apapun. Saya hanya mencoba ini saja. Setelah itu saya akan membebaskan dia. Prajurit, ambil dan siksa dia.
Kejar! Ayo, cepat! Minggir! Minggir! Hei! Prajurit, siksa dia. Cukup. Bawa dia kembali. Diri! Cepat! Yang jalan. Jalan! Ayo, jalan! Lambat! Cepat! Taruh dia di situ. Sini! Saudara sekalian, saya telah mencambuk dan menyiksa raja. Sekarang saya akan membebaskan dia. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah tak berkaitan. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Nyala dia, salibkan dia. Saya tidak bersalah atas segala orang ini. Itulah urusan dari sini. Adililah dia menurut hukum. Ambillah dia. Biarkanlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kejar! Ayo! Cepat! Kamu akan dihukum mati!
dan bersyukur kepada sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Cepat jalan! Hei, lambat sekali. Dengan pengumpulan pengambilan ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bangsat, ayo bangun! Cukup! Pikul salib itu. Dengan sesungguhnya kelemahan-kelemahan kita layani Kami, dan segala duka-cita kita layani. Dia telah merendahkan diri-Nya. Hei, Perhentian Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Minggir. Kamu, buka berdiri. Maju ke perjalananmu. Cepat. Tinggalkan saja dia. Cepat, jalan. Tinggalkan saja dia. Cepat. Tidakkah engkau lihat tinggi orang muda putih sekali? Carikan orang untuk membantunya. Hei, badan dia terlihat kuat. Siapa namamu? Simon Tuan. Kau tidak lihat? Bantu orang ini untuk memikul salib sekarang. Tapi Tuan, saya... Hei, mau melawan nih. Cepat, bantu orang itu. Cepat! Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Cepat. Cepat. Lawannya. perhentian pertama, Veronica mengaku wajah Yesus. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Cepat. Cepat. di tengah keganasan, di tengah prajurit-prajurit memukul Yesus. Ketika mereka menyeret-Nya, Veronica masih sempat melihat-Nya. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib. Ia dibingkai karena kemuliaan dan dihancurkan. Siapa mereka? Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud Engkau ya Yesus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Apa? Putra Allah hidup pengecut Allah musuh kaisar. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau tangisi diri, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan juga anak-anakmu. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya Allah lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Minggir! Jangan minggir! Cepat! Berhenti jalan! Cepat! Kamu jalan! Penghentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami beribadah. Ayo bangun cepat! Ayo cepat bangun! Cepat! Ini salah dulu! Kalvari bukit terbelah. Jalan menuju ke puncak tidak karunia. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan bumi bagi sang kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus terpercaya. Perhatian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud di tangannya Yesus dan bersyukur kepada-Nya, sebab dengan salib suci Engkau telah menembus dunia. Baiklah, kita undi saja siapa yang akan mendapat jubah raja ini. Yesus harus mengorbankan segala galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidup yang dipertaruhkan untuk sesama. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat, perdamaian yang kokoh dengan mereka yang memeluk Dia. Yesus menyerahkan diri untuk menembus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Apa dia? Marilah berdoa. Ya Bapa, beranikanlah kami untuk mengorbankan harta kekayaan, kehormatan, wibawa, dan jabatan demi menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan bagi keselamatan umat manusia. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Perhatian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud di kayu Yesus dan bersyukur kepada-Nya, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia.
paku-paku ini akan menembus tangan dan kakimu. Puncak Golgota sudah didaki oleh kebenaran manusia. Dan tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar saya. Karena kejujuran berbasar dan darah mengalir seakan menyebut dikasihi Allah. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di balik tangannya selama 33 tahun berjalan. Sekarang karena kemalasan manusia, kaki kudusnya yang telah mengembalikan banyak berkat untuk menolong orang kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat ini, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh, polisi, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara-saudara, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaan yang sama. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengampuni kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Apakah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria Bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa, ya Yesus, tangan dan kakimu dipaku karena dosa dan kesalahan kami. Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku. Siap, ayo. Perhatian ke-12, Yesus wafat di sana. Kami menyembah sujud Engkau, ya Yesus, dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dosa. Ketika mereka sampai di tempat pemakaman orang, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan ikatan kami begitu keras tadi, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangannya. Lalu mereka memberi dia minum air bercampur. Setelah ia mengucapnya,
Pilatus memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang kafir. Lalu muncullah orang Yahudi di Palestina datang menyerahnya. Lihatlah, orang lain saja bisa kau selamatkan. Mengapa dirimu tidak bisa kau selamatkan? Hai, Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu agar kami bisa dapat percaya. Engkau ingin membohongkan bait Allah. Turunlah dari salib itu jika engkau memang sungguh anak Allah. Hei, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Inilah anakku. Itulah ibumu. Haus. Prajurit, berikan dia diminum. Eli, Eli, lama sabachthani. Lihat, dia memanggil Elia. Sudah selesai dan Bapa ke dalam tanganmu diserahkan nyawa. Prajurit, pastikan dia sudah mati. Sungguh, orang ini anak Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13, jenazah Yesus dibangunkan dari salib. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dosa. Melihat Yesus yang wafat di kayu salib, hati Maria seolah tertusuk sebilah pedang di mata dua yang sangat tajam. Benarlah nama yang dikatakan oleh Simeon, kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Di situ berdiri Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan Yusuf dari Arimatea, yang telah menjadi milik Yesus.
Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam, sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitanmu. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabdamu. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati,